Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali dengan saya Dini. Nah, pada materi kali ini yaitu IP address dan subnetting. Nah, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Untuk IP address saat ini terbagi menjadi dua versi, yakni IPv4 dan IPv6. Pada IPv4, untuk penulisannya terbentuk 40 oktet, yang setiap oktetnya terdiri dari 8 bit. Dan jika dijumlahkan, terdapat 32 bit dan angka di setiap oktet merupakan angka desimal dari 0 hingga 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar di versi 4 perlu disertakan prefix. Misalkan di sini terdapat IP 192.168.1.1/24, maka /24 adalah prefix. Jadi prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, prefix bisa digunakan dalam pengkonfigurasian mikrotik ataupun di Cisco. Biasa menggunakan subnet max, dan untuk mengetahui prefix yang sesuai dengan efektif, maka diperlukan subnetting. Jadi, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes, yaitu A, B, dan C yang sudah diatur. Misalkan terdapat jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang sekali terhubung, maka berapa prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar sesuai komputer, agar semua komputer bisa saling berkomunikasi. Jawaban yang tepat adalah kita dapat menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang dapat digunakan adalah 8. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah IP yang dapat digunakan teman-teman, dapat menonton video ini hingga akhir ya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu IP publik dan IP private. Untuk sekarang akan lebih fokus pada IPv4, yang mana IPv4 terbagi menjadi dua, yaitu IP private dan IP publik. Secara singkat, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook.com, YouTube.com, dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Tujuan utama dari IP privat adalah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal. Contoh dari penggunaan IP privat yaitu di sekolah ataupun di kantor. Alamat privat sendiri dibagi menjadi 3 kelas, yang setiap kelasnya sudah didefinisikan rangnya IP-nya. Di sini pada kelas A rangnya ada 10.00.0 sampai 10.255.255.255. Dan untuk kelas B 172.16.0.0 dan kelas C 192.168.0.0. Jika semua IP sudah melebihi dari yang range masing-masing kelas, maka itu bukanlah IP privat lagi, melainkan IP publik. Nah, karena IP privat hanya bisa digunakan di dalam jaringan lokal, maka konsep ini dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Oke, materi yang ketiga yaitu classful dan classes addressing. Jika teman-teman perhatikan pada gambar di sebelah kiri,
Ia adalah klasifikasi kelas IP privat dan IP publik. Namun untuk pengujian kita hanya dapat menggunakan kelas A, B, dan C, di mana pada kelas A memiliki range IP dari 0 hingga 1.27. Pada kelas B sampai 191 dan kelas C yang memiliki range dari 192 hingga 223. Kemudian terdapat CIDR, yaitu nama lain dari prefix, sedangkan pada ilustrasi sebelah kanan ia adalah range IP address dari IP privat berdasarkan kelasnya. Di sini ia juga terdapat default subnet mask yang artinya sama dengan prefix. Jika diperhatikan pada tabel di sebelah kanan untuk subnet mask di kelas A adalah 255.0.0.0, maka ia sama dengan /8. Untuk 255.255.0.0 maka ia sama dengan /16. Dan untuk 255.255.255.0 sama dengan /24. Nah, jika terdapat CIDR atau 4 default subnet mask itu dinamakan kelas full addressing. Pengelamatan IP berdasarkan kelas, pengelamatan IP tidak berdasarkan kelas. Oke, materi yang selanjutnya adalah kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Prefix 7 subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan kasusnya. Misalkan di sini terdapat jaringan LAN yang terdapat 12 PC. Kemudian saya akan menggunakan IP privat kelas B, yaitu 172.16, dan seterusnya. Pertama-tama kita dapat mencari prefix terlebih dahulu dengan cara kita bisa menggunakan perpangkatan 2 jadi 2 pangkat berapa yang bisa menghasilkan angka 2 mendekati 12 tetapi tidak kurang dari 12. Maka kita dapat menggunakan 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Kemudian kita akan gunakan angka 4 tadi untuk dimasukkan ke rumus prefix. Untuk memperoleh prefix kita bisa digunakan rumus yakni jumlah bit dikurangi angka dari perangkat yang kita peroleh. Dengan itu kita bisa menghitungnya, yaitu 32 karena pada IPv4 jumlah bitnya adalah 32. Kemudian dikurangi 4 sehingga kita mendapatkan hasil 28. Yang artinya prefix yang cocok digunakan adalah 28. Yang kedua, kita dapat menentukan total IP yang dapat digunakan. Misalkan saya menggunakan IP 172.16.10.s/28. Kita akan fokus pada angka terakhir untuk mencari total IP. Kita bisa gunakan rumus dengan angka 2, lalu di sini angka 32 dan 28 akan kita jadikan perpangkatan jadi 2 pangkat 32. Dikurangi 28 yang mana hasilnya adalah 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Jadi total IP yang dapat digunakan adalah 16. Selanjutnya kita cari subnet mask. Kita dapat menggunakan rumus yaitu 256 karena jumlah total IP address adalah 256. Kemudian kita kurangi dengan hasil dari total IP yaitu 16. Jadi 256 dikurangi 16 maka subnet mask-nya adalah 240. Maka subnet mask yang dapat kita hasilkan adalah 255, 255, 255, 240. Kemudian kita dapat mencari IP network dan IP
Broadcast-nya. Di sini saya sudah memiliki beberapa angka yang dapat teman-teman perhatikan. Jadi pada IP network itu selalu diawali dengan angka 0. Lalu untuk angka 2 yaitu 16 itu adalah total jumlah IP yang kita gunakan. Pada angka 3 kenapa 32? Hal itu karena kita jumlahkan angka 16 dengan total IP kita, yaitu 16 ditambah 16 sama dengan 32, selanjutnya pun sama yaitu 32 ditambah 16, maka hasilnya 48. Kemudian untuk IP broadcast adalah hasil dari IP network dikurangi 1, jadi 16 dikurangi 1 adalah 15, terus 32 dikurangi 1 sama dengan 31, dan 48 dikurangi 1 sama dengan 47. Nah, perhatikan di sini untuk angka 0, 15 dinamakan dengan blok subnetting. Pertama, angka 16 dan 31 merupakan subnet kedua dan seterusnya. Lalu kita cari range IP-nya setelah memperoleh blok subnet. Di sini kita dapat langsung menggunakan blok subnet pertama yaitu 0 dan 15 karena saya mengambil contoh IP kelas B. Jadi IP kita peroleh adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Namun IP tadi tidak bisa digunakan, yang bisa digunakan adalah 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Karena IP sebelumnya sudah digunakan oleh IP network dan IP broadcast. Oke, materi yang selanjutnya adalah konsep blok subnet. Blok subnet diibaratkan sebagai ruangan, di samping ini adalah blok subnet pertama, blok subnet kedua dan ketiga. Sebagai contoh di sini terdapat IP 10.10.10.0/27. Nah, IP tersebut termasuk ke blok subnet pertama, tetapi blok subnet memiliki platform tidak bisa saling koneksi. Jadi diibaratkan seperti ruangan adalah kalau misalkan ada sebuah gedung dengan 3 lantai, yang mana lantai pertama memiliki blok subnet, pertama lantai kedua sama, dan begitu juga dengan lantai ketiga. Maka di lantai 1 misalkan memiliki 6 device yang menggunakan blok subnet, semua device berada di lantai 1 tersebut dapat saling berkomunikasi. Namun jika device yang berada di lantai 2 atau lantai 3 ingin berkomunikasi dengan lantai 1, maka tidak bisa karena berbeda blok subnet max-nya. Sebenarnya kita dapat menggunakan routing. Selanjutnya IPv4 dalis tipe. Jadi dalis tipe adalah mekanisme untuk pengiriman data dan delivery terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Billiken, yaitu on-to-on communication. Jadi pengertian data yang pertama dapat di satu host saja. Contohnya adalah penggunaan IP address kelas ABC. Yang kedua, multicast on-to-many communication, yaitu saat satu host mengirim ke beberapa penerima yang dalam satu grup. Contohnya adalah cara kerja dari IP address kelas D. Yang ketiga, broadcast on-to-all communication, yaitu penerimaan data ke semua host yang masih ada satu jaringan. Oke, materi yang terakhir adalah konsep switch dan router. Untuk switch itu sendiri yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Contohnya di sini terdapat 2 device yang memiliki satu network, maka dapat langsung terhubung baik menggunakan wired ataupun wireless. Kita lihat contoh penggunaan router di sebelah kiri. Terdapat 2 perangkat yang berbeda. Di satu jaringan yang dihubungkan dengan switch dengan IP 192.68.01. Begitu juga di sebelah kanan, mereka berbeda dengan network yang sama yaitu IP 032.6496.
itu artinya kedua sisi memiliki network yang berbeda yang membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi, namun kita dapat menggunakan router sebagai jembatan untuk bisa saling berkomunikasi. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you di next video. Bye-bye.